Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kimia kita kali ini akan membahas tentang konsep mol atau perhitungan kimia. Nah, apa itu mol? Mol itu dilambangkan dengan huruf N kecil. Kalau misalnya kita tahu ada istilah lusin, di mana satu lusin jumlahnya 12 buah. Nah, mol itu identik dengan lusin. Artinya dia menyatakan satuan jumlah. Tapi untuk jumlahnya adalah untuk jumlah partikel. Ya, nah, kalau satu lusin jumlahnya 12 buah, kalau satu mol jumlahnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Kalau kita punya uang 1 juta, kan nolnya 6 ya, berarti 10 pangkat 6. Kalau 1 miliar, nolnya 9, 10 pangkat 9. 1 triliun, nolnya 12, 10 pangkat 12. Nah, kalau ini 1 mol ternyata lebih banyak daripada miliar triliun ya. Jadi kenapa 1 mol itu jumlahnya sangat banyak? Karena yang dihitung adalah jumlah partikel, di mana partikel itu adalah bagian paling kecil dari suatu materi. Nah, kalau misalnya masih ingat, partikel itu kan bisa dinyatakan dalam 3 bentuk ya. Yang pertama bisa dinyatakan dengan dalam bentuk atom, kemudian yang kedua molekul. Nah, yang ketiga adalah ion. Ya, jadi partikel itu ada atom, ada molekul, dan ion. Nah, lalu bedanya apa? Kalau secara rumus kimia, misalnya atom itu bagian terkecil dari unsur. Ya, kalau di sistem periodik, itu kan ada unsur litium, natrium, kalium, gitu ya. Nah, itulah atom. Jadi bagian terkecilnya dari unsur adalah atom. Jadi contoh atom adalah atom natrium, atom kalium. Ya, kemudian atom yang lain, misalnya atom karbon. Nah, kalau molekul, ini secara rumus kimia adalah gabungan dari 2 unsur atau lebih, ya, 2 atom atau lebih. Jadi misalnya NaCl, garam dapur. Ini kita nyatakan dengan molekul, bukan atom NaCl, tapi molekul NaCl. Atau misalnya yang lainnya H2O, ya, air. Ini gabungan antara atom H, hidrogen, dengan oksigen. Ya, ini kita bacanya molekul. Kemudian kalau ion itu bisa atom, bisa molekul, tapi dia bermuatan. Ya, bisa positif, bisa negatif muatannya. Jadi kalau di sini ada atom Na, maka ionnya adalah Na+. Ya, kalau misalnya ada klorin, nah maka ionnya adalah Cl-. Atau misalnya bisa juga dalam bentuk molekul. Ya, tapi bermuatan ya, SO4 2-. Gitu. Jadi ion syaratnya harus ada muatan positif atau negatif. Nah, kemudian kalau misalnya ditanya satu lusin gelas dengan satu lusin piring sama nggak? Ya, pasti jawabannya adalah sama. Ya, sekali lagi lusin itu menyatakan berapa banyak jumlah. Jadi satu lusin gelas dengan satu lusin piring sama-sama 12 jumlahnya. Nah, artinya kalau misalnya ditanya 1 mol Na dengan 1 mol NaCl sama nggak? Ya, jawabannya adalah sama. Ya, sama-sama jumlahnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, yang membedakan adalah nama partikelnya, ya, istilah partikelnya. Jadi ketika di sini dinyatakan 1 mol natrium, nah maka jumlahnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, natrium ini adalah atom. Nah, ya, jadi ini adalah atom natrium. Nah, kemudian kalau misalnya berapa banyak untuk 1 mol NaCl? Ya, sama. Ya, karena di sini dimintanya 1 mol, maka jumlahnya 6,02 juga ya, kali 10 pangkat 23 natrium. Nah, adalah bentuk molekul. Ya, molekul NaCl. Ya, NaCl itu, maaf, adalah bentuk molekul. Nah, kemudian kalau misalnya 2 mol, ya, 2 mol Na+. Nah, kalau satu lusin 12, kalau 2 lusin 24. Dari mana 24? Ya, 12 dikali 2 ya, jadi 24. Maka ini juga sama. Kalau 1 molnya 6,02 kali 10 pangkat 23, maka 2 molnya tinggal dikalikan ya. Jadi 2 kali ya 6,02 kali 10 pangkat 23 ya, maka hasilnya ya 12,04 kali 10 pangkat 23, atau kalau misalnya dibuat dalam angka 1,204 ya dikali 10 pangkat
24 ya. Jadi kalau angka yang di depan ini makin kecil, maka pangkatnya makin besar ya. Berapa banyak dia bergeser 1 kali. Maka ini 23-nya ditambah 1. Nah, ini adalah Na+. Nah, maka banyaknya adalah ya partikelnya dinyatakan dalam bentuk ion Na+. Gini ya. Nah, jadi kalau misalnya, oh ya, yang harus diperhatikan adalah ini operasi hitung ini ya. Jadi kalau ini 2 sudah dikali dengan 6,02, hasilnya 12,04. Awas hati-hati jangan sampai pangkatnya dikali 2 juga. Ya tidak ada istilahnya pangkat dengan 2 gitu ya dikalinya. Jadi kalau pangkat ya dengan pangkat gitu. Jadi tetap ya 23-nya tetap. Kalau ini sudah dikali, maka yang ini tetap dibiarkan. Oke ya, semoga paham nih untuk konsep mol. Nah, ternyata mol itu bisa kita cari ya ketika diketahui yang pertama jumlah partikel. Nah, kita bisa mencari mol kalau yang diketahuinya adalah jumlah partikel. Kemudian bisa juga kita mencari mol kalau yang diketahuinya adalah massa. Ya, massa zatnya berapa? Nanti kita bisa menentukan berapa jumlah molnya. Kemudian yang ketiga, kita bisa mencari mol kalau yang diketahuinya adalah volume. Gitu. Jadi ada 3 jenis ini ya. Jumlah partikel. Kemudian yang kedua adalah massa. Yang ketiga adalah volume. Oke, baik, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita bahas dulu hubungan mol dengan jumlah partikel. Oke, kita bahas yang pertama adalah hubungan mol dengan jumlah partikel. Nah, tadi mol itu dilambangkan dengan N kecil, kemudian jumlah partikel, biar mudah ya, kita lambangkan dengan JP. Ya, jumlah partikel lambangnya JP. Nah, hubungannya adalah mol dengan jumlah partikel. Kita bisa mencari mol. Kalau diketahuinya jumlah partikel dengan menggunakan rumus N, ya, mol, itu sama dengan jumlah partikel dibagi dengan L. Nah, ingat L itu adalah angka atau bilangan Avogadro ya yang menyatakan jumlah untuk 1 mol. Jadi L-nya ini nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya. Nah, tapi kalau misalnya di soal kan nggak mungkin ditanya selalu berapa jumlah molnya ya. Bisa juga ditanya berapa sih jumlah partikelnya. Nah, jadi kalau ditanyanya JP, maka yang satu ruas dengan JP yang pindah. Nah, yang satu ruas dengan JP ini kan L ya. Jadi dia pindah ke atas. Jadi kalau ditanyanya JP, maka rumusnya jadi JP jumlah partikel sama dengan molnya dikali dengan L. Ya, nah jadi ada 2 persamaan ya. Jadi yang pertama kita mencari mol dengan membagi jumlah partikel dengan L. Kalau ditanya JP-nya, maka molnya tinggal dikali dengan L. Oke, contoh soalnya yang pertama. Tentukan mol dari 3,01 kali 10 pangkat 21 molekul H2O. Nah, yang harus diperhatikan adalah mol berbeda dengan molekul. Ya, jadi kalau mol itu tadi N yang sedang kita bahas gitu ya. Tapi kalau molekul, ya berarti molekul adalah jumlah partikel. Ingat, partikel dinyatakan dalam bentuk ya bisa atom, bisa molekul, atau bisa ion. Ya. Nah, jadi ini yang ditanya tentukan mol. Nah, maka N-nya ya, mol itu tadi lambangnya N. Berapa sih N-nya gitu kan? Kemudian yang diketahuinya adalah dari 3,01 kali 10 pangkat 21 molekul ya atau molekul. Nah, ini berarti adalah JP-nya ya, jumlah partikelnya atau jumlah molekulnya. Nah, jadi kita tentukan yang diketahui adalah jumlah partikelnya sama dengan 3,01 kali 10 pangkat 21. Ya, kemudian yang ditanya berapa molnya. Ya, berapa N-nya? Jawab ya. Nah, rumusnya tadi kalau ditanya N, maka JP dibagi L. Oke, N sama dengan JP dibagi L. Kita masukkan JP-nya 3,01 kali 10 pangkat 21 dibagi nilai L-nya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Nah, hati-hati ya untuk menghitungnya. Jadi kalau ada angka biasa nih, ini kan angka biasa ya, ya dibagi dengan angka biasa. Jadi ini kita bagi 3,01 dibagi dengan 6,02, maka nanti dapat hasilnya adalah setengah ya, setengahnya 0,5 mol. Nah, kalau 10 pangkat dibagi dengan 10 pangkat, maka pangkatnya
jadi dikurang. Ya atas kurang bawah, bukan besar kurang kecil, tapi atas kurang bawah. Jadi ini dikali dengan 10 pangkat 21. Nah, pangkatnya dikurang yang di bawah 23 ya, sehingga hasilnya adalah 0,5 ya dikali 10 pangkat negatif 2. Gini ya, kalau misalnya mau dijabarkan gitu, maka hasilnya 0,5 dikali 10 pangkat negatif 2 itu kan 0,01 ya. Nah, maka hasil akhirnya adalah 0,005 mol. Nah, karena ini yang ditanya berapa N-nya, berapa molnya. Jadi satuannya adalah mol. Oke, contoh soal yang kedua. Yang ditanya adalah berapakah jumlah molekul dari 0,5 mol NH3. Nah, kalau ini yang ditanya jumlah molekul, berarti JP ya. Kemudian di sini diketahui 0,5 mol. Nah, ini nih ada 0,5 mol, berarti ini N-nya ya. Jadi diketahui dari soal molnya adalah 0,5 mol. Nah, kemudian yang ditanya adalah berapa jumlah molekul. Ya, jumlah molekulnya berapa atau JP-nya ya. Berapa sih JP-nya? Nah, maka jawab ya. Nah, karena yang ditanyanya JP, maka rumusnya adalah mol dikali L. Ya, JP sama dengan N dikali L. Oke, JP sama dengan molnya 0,5, L-nya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Jadi ini dikalikan 0,5 dikali 6,02 sama aja dengan setengahnya dari 6,02 ya, berarti 3,01 ya. Dikali ya, pangkatnya biarin ya tetap karena ini sudah dikali, maka yang 10 pangkat 23 ini tetap. Nah, satuannya apa nih? Jumlah yang ditanya kan jumlah molekul. Ya, berarti ini adalah satuannya molekul. Ya, satuan JP-nya atau satuan partikelnya adalah molekul. Nah, jadi jawabannya seperti ini.